Oke, sekarang kita masuk ke dalam jenis soal atau jenis kisi-kisi yang kedua, yaitu serial atau mencari gambar berikutnya. Ini sama dengan yang tadi, ini kemungkinannya mainnya hanya di kualitasnya dan di kuantitasnya. Kalau di kuantitas itu mainnya di jumlah, nanti misal ada garis 1 menjadi 2 menjadi 3 dan seterusnya. Kalau di kualitasnya itu mainnya ada di bentuk, ada di rotasi, ada di pencerminan. Tetapi harus ingat bahwa pembuat soal itu sudah mendesain soal itu dapat dikerjakan dalam waktu maksimal 1 menit. Sehingga teman-teman jangan overthinking bahwa soalnya akan sangat-sangat susah, tapi berpikirlah rasional. Soal ini bisa dikerjakan dalam waktu 1 menit, sehingga kesukarannya itu tidak akan terlalu sukar. Bisa dibilang mudah, asalkan teman-teman giat belajar. Oke, giat membaca jenis-jenis soal. Oke, sekarang soal ini. Soal ini kalau kita lihat secara sekilas, ini agak bingung. Kalau kita melihat secara utuh, itu bingung. Kita bentuknya seperti ini dan ada hitam putih. Lalu kalau gitu gimana? Kita ngambil sebagian saja. Taruhlah saya mau mengambil begini. Karena saya sudah belajar, jadi saya tahu jawabannya. Tapi teman-teman kan belum. Tapi konsepnya gini, ketika seperti ini, teman-teman harus mengambil satu bagian yang dijadikan sebagai patokan. Taruhlah saya mengambil bagian ini, 3 kotak warna putih yang ada di pojok kiri bawah. Oke, ini saya jadikan sebagai patokan. Di kotak pertama, dia ada di sini. Oke, kotak kedua, dia pindah ke atas sini. Kotak ketiga, dia pindah ke sini. Berarti di kotak berikutnya dia pasti pindahnya di sini, ya kan? Gesernya bisa diikuti teman-teman. Dia hanya mengikuti arah jarum jam saja, ya enggak? Dari pindah pojok ke pojok ke pojok dan ke pojok lagi. Dari pilihan ini A, B, C, D, E ini yang seperti itu yang mana? 3 kotak warna putih ada di pojok kanan bawah. Hanya ada yang E ini. Oke, kita hanya menemukan yang ini. Sehingga saya mendapatkan kesimpulan bahwa kotak selanjutnya itu adalah yang E. Oke. Jangan melihat gambar secara utuh nanti bingung, tapi ambillah satu bagian saja yang konsisten teman-teman ubah. Gitu konsepnya. Mudah kan? Oke, banyak-banyak berlatih saja. Lanjut. Oke, kalau soal seperti ini, kita baca secara skimming, secara cepat. Teman-teman feelingnya ke arah mana ini? Ke kualitas atau ke kuantitas? Jumlahnya jelas sama, berarti mainnya di kualitas. Oke, secara gambar utuh kita bingung arahnya kemana. Tapi kalau kita ngambil bagian, itu kita bisa tahu. Yang ini, arah panahnya adalah ke arah keluar di bagian samping. Lalu dia pindah ke bawah sini, berarti dia rotasi aja ya. Rotasi searah jarum jam, oke. Lalu dia pindah ke sini, berarti selanjutnya dia akan ke arah atas seperti ini, ya kan? Oke, jawaban yang seperti itu ada mana? A, ada B, ada C. Oke, kita persempit lagi. Di sini ada tanda lingkaran bening atau lingkaran yang putih dengan warna hitam. Dari yang di sini dia pindah ke sini, berarti dia pindahnya lurus seperti ini, ya kan? Lalu dia menuju ke bawah ini, berarti dia arahnya ke bawah begini. Selanjutnya pastilah arahnya ke sini, ya enggak? Berarti yang lubangnya ada di samping itu yang mana? Ada C sama ada yang mana? Oh, enggak, berarti yang C saja jawabannya. Ini yang tepat. Ini yang selanjutnya. Oke, gini ya. Kita mengikuti lubang dari ini tadi. Oke ya. Kalau yang B, ini lubangnya di samping, tetapi lihat warna hitamnya ini. Warna hitamnya itu harusnya ada di atas, karena di sini awalnya juga ada di sini, di samping sini ya. Dia harusnya naik di atas, seperti ini. Oke, lanjut. Oke, kalau seperti ini ya. Berdasarkan teman-teman sudah mengerjakan soal-soal yang sebelumnya, kita langsung saja ke arah feelingnya saja. Kalau membaca secara skimming, secara cepat, ini arahnya kemana? Ke rotasi ya, oke. Kita ngambil satu titik sebagai patokan. Taruhlah saya mengambil warna hitam ini sebagai patokan. Awalnya dia ada di sini, lalu pindah ke atas sini.
Berarti dia arahnya kemana? Dia arahnya ke sini ya, melawan arah jarum jam. Oke, dan dia kembali lagi melawan arah jarum jam, yaitu di sini. Sehingga kemungkinan besarnya warna hitamnya itu akan ada di sini, di pilihan selanjutnya. Oke, begini arahnya nanti. Ada lebih bawah lagi daripada yang ini. Jawaban yang itu, seperti itu, hanya ada di mana? Ada di B, ada di D. Kalau yang A ini karena di sini warna putih, berarti ini tidak. Oke, sekarang kita gunakan yang kedua, yaitu lingkaran setengah, bukan setengah lingkaran juga, ya, seperempat ya ini ya kayaknya. Seperempat lingkaran yang di dalam, ini awalnya di bawah, dia pindah ke atas, berarti dia juga melawan arah jarum jam. Oke, dan dia pindah di sini. Berarti kemungkinan kedua dia ada di lebih bawahnya, taruhlah di sini warna hitamnya itu. Dia akan begini. Oke, mana antara B sama D ada yang lebih tepat? Masa di sini kan jelas enggak ya? Terlalu jauh, malah ini searah jarum jam, berarti yang D. Ini yang tepat, dia yang melawan arah jarum jam dari sini ke arah sini kan? Berarti ini kan? Oke, begini teman-teman. Lanjut lagi ya. Oke, kalau seperti ini kita bisa curiga atau berprasangka bahwa bentuknya ini sama. Kemungkinan ini hanya dirotasi. Oke, kalau kita melihat secara utuh bingung, kita ambil saja bagian kecilnya sebagai patokan. Taruhlah saya mengambil ini segitiga hitam, 2 ada di bawah ini sebagai patokan. Oke, ketika dia berubah bentuk, segitiga 2 yang saya garis tadi itu pindah di sini. Oke, berarti dia melawan arah jarum jam. Lalu dia pindah di sini. Oke, berarti selanjutnya dia pindahnya ada di samping kiri. Kiri saya ya. Oke, berarti kemungkinan yang mana? Ada si E, ini kemungkinannya. Ada juga si D, itu juga kemungkinan bisa. Ataupun si A, ini kemungkinannya. Oke, sekarang kita lihat lebih rinci lagi. Yang ini segitiga 2 hitam tadi yang kita gunakan, atasnya adalah segitiga putih ini ya, putih. Oke, yang E tadi apa warnanya? Oke, ini putih bisa kita terima. Yang ini juga putih bisa kita terima. Yang A hitam tidak bisa kita terima. Oke, tinggal D sama E, kita pertajam lagi. Kira-kira ke arah mana jawabannya? Kalau kita lebih jeli lagi, kalau ini diputar ke arah sana, maka yang warnanya putih 2 ini apakah benar ada di bawah seperti yang D ini, ataukah ada di atas seperti yang E ini? Menurut teman-teman, kalau diputar ke arah samping kiri saya, oke ya, berarti adanya di atas. Jawabannya yang E ini. Oke, seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau seperti ini teman-teman harus jeli dan sabar, jangan buru-buru, jangan menganggap mudah, jangan anggap mudah. Nanti kalau anggap mudah teman-teman bisa ngambil yang D, padahal ini salah, yang benar yang E. Oke ya, jangan mudah, jangan buru-buru. Oke, jangan menganggap mudah maksud saya. Oke, ini soal yang cukup berbeda. Kalau tadi kita sudah diberikan soal-soal yang bermain di kualitas, ini kita diberikan soal yang bermain di kuantitas, di jumlahnya. Bentuknya semua sama, hanya ada warna hitam, warna putih yang dibagi menjadi 2 persegi. Sehingga kita patut curiga kalau kita membaca skimming secara cepat, ini warna hitamnya ini ada perbedaan di setiap kotaknya. Jadi kita patut curiga ini mainnya hanya di kuantitasnya atau di jumlahnya. Oke, kita buktikan ya teman-teman. Di kotak yang pertama atas ini ada berapa warna hitamnya? Ada 5. Oke, ada 5. Yang kedua ada 7. Oke ya. Yang ketiga ada 1, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Oke. Yang bawah coba kita hitung, ada 2 awalnya, lalu menjadi 5, lalu menjadi 8. Oke, di sini kita bisa mencari jawaban selanjutnya di sini. Apa jawaban di sini? Oke ya, teman-teman pasti tahu. Ini selisihnya hanya 2, sehingga 9 pasti ditambah 2 yaitu 11.
Yang bawah selisihnya 3, sehingga 8 tambah 3 itu juga 11. Oke, jawaban yang seperti itu yang mana? Yang A, misal kita lihat jumlahnya berapa yang hitam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, bisa kita terima yang bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, ini nggak bisa digunakan. Yang B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, bisa. Yang bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, bisa. Ini yang benar. Oke. Yang lainnya perlu nggak kita hitung? Nggak usah ya teman-teman. Nanti teman-teman kalau mau membuktikan silahkan di pause dan dihitung sendiri ya. Oke, kita lanjut lagi. Soal seperti ini, kalau kita lihat sekilas atau secara cepat, itu kita bisa memastikan bahwa ini mainnya tidak di kuantitas, tidak di jumlah, karena jumlah panahnya sama, satu-satu, garis hitamnya juga sama, satu, dan yang lainnya juga ada satu. Oke, berarti ini mainnya hanya di kualitasnya, entah dirotasi, entah dicerminkan, atau entah keduanya. Oke lah, kita ngambil contoh atau bagian yang kita gunakan sebagai patokan. Taruhlah ujung segitiga ini yang saya jadikan patokan. Pertama, dia ada di atas, lalu dia pindah di tengah. Itu berarti arahnya adalah dia seperti ini. Oke. Lalu dia pindah lagi ke bawah ini. Berarti dia semakin meyakinkan bahwa semakin ke sini. Sehingga jawaban berikutnya kemana ini segitiganya? Pastilah dia akan miring ke arah sini. Ya kan? Oke, seperti ini ya teman-teman. Sehingga yang arahnya miring agak ke bawah itu yang mana? Ada yang C, oke, ada yang E, dan juga ada yang A. Oke, yang A ini patut kita curigai juga karena warna hitamnya ini aneh, ya kan? Harusnya kan yang warna hitam itu seperti yang C ini ya, miringnya itu, atau yang E ini ya. Oke, berarti yang A ini kita eliminasi saja. Tinggal C sama E. Kita mainnya kemana? Kita mainnya kalau sudah tidak bisa digunakan yang segitiga, kita main yang lain. Sekarang C sama E ini yang beda hanya di sini ya. Ini lingkaran kecil ini yang membedakan antara C sama E. Kita kembalikan kepada soal. Ini garis yang panjang, segitiga yang panjang ini ujungnya adalah lingkaran putih. Maka yang paling tepat itu adalah yang C. Sudut yang panjang itu disambung dengan lingkaran warna putih, bukan disambung dengan lingkaran warna hitam. Maka ini juga X. Jawabannya adalah yang C. Oke, begini. Soal seperti ini, kita langsung saja skimming, membaca cepat. Ini kira-kira arahnya kemana? Oke ya, ini pasti arahnya ke rotasi. Oke, kita ngambil bagian yang mudah saja. Taruhlah saya mau mengambil ini, yang kotak hitam, dan ujungnya ditindih dengan kotak warna putih ini. Oke, pindah ke gambar kedua, dia rotasi menjadi seperti ini. Dia pindah satu baris. Taruhlah ini sebuah kotak, awalnya dia ke bawah, lalu dia pindah ke sini, ya kan? Selanjutnya dia pindahnya seperti ini. Oke, berarti dia pindah seperti ini. Selanjutnya dia pasti ke bawah sini, dimana garis putihnya itu ada di ujung yang sini. Oke, seperti ini. Bisa diikuti karena ujung. Oke, saya ulang ya biar semakin paham. Yang gambar satu itu ujung putihnya ada di bawah. Taruhlah di sini ujung putihnya itu. Lalu dia pindah ke atas, ujung putihnya di sini, ya kan? Lalu ujung putihnya pindah di sini pada gambar ketiga. Maka gambar keempat ujung putihnya itu ada di bawah sini. Oke, yang ada ujung putih di bawah sini itu yang mana? Yang ada hanya si A ini. Kalau yang E ini salah. Kenapa? Karena garis putihnya atau kotak putihnya itu ditindih warna hitam. Yang seharusnya menindih itu yang warna putih. Sehingga ini salah. Oke, jawabannya yang A. Oke, gini mudah ya teman-teman.
Kalau melihat secara utuh bingung, ambillah satu gambar saja sebagai patokan lalu dirotasi atau dicerminkan sesuai dengan feeling teman-teman. Pasti nanti ketemu jawabannya. Oke, kita lanjut.